Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh, berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beca Antara. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera menyerahkan saudara Ferry alias Aper, tersangka pelaku perusakan dan perambah ilegal Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung untuk segera disidangkan. Tersangka dijerat pasal 78 ayat 2 Junto, pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1099 tentang kehutanan yang diubah dengan pasal 36 angka 19, pasal 78 ayat 2 Junto, pasal 36 angka 17, pasal 50 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Wilayah Sumatera melimpahkan berkas beserta tersangka bernama Ferry alias Aper yang merupakan pelaku perusakan dan perambah ilegal Taman Hutan Raya Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung ke Pengadilan Negeri Koba untuk segera disidangkan. Pelimpahan kasus dilakukan jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung pada tanggal 11 Juli 2022 setelah penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Gakum KLHK dinyatakan lengkap. Pengungkapan kasus berawal dari adanya pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait aktivitas ilegal pembukaan kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol tanpa dilengkapi perizinan yang sah. Pada press rilis penanganan kasus tindak pidana kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 20 Juli, Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Gakum Sumatera, Haryanto, mengungkapkan, selama proses penyidikan berlangsung, tersangka telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Penyidik juga menyita lahan seluas 2,27 hektar yang digarap menggunakan alat berat. V ini dikenakan pasal 78 ayat 2, Junto pasal 50 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, yang diubah dengan pasal 36 angka 19, pasal 78 ayat 2, Junto pasal 36 angka 17, pasal 50 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Kalau ancaman maksimalnya itu 10 tahun penjara, kemudian dendanya itu 5 miliar. Nah, kemudian karena ini tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup dan juga kehutanan, itu ada kemungkinan juga nanti diancam dengan pidana tambahan berupa pemulihan kawasan. Perusakan dan perambahan kawasan hutan oleh Ferry alias Aper adalah kejahatan serius perusakan hutan yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi kawasan Tahura Bukit Mangkol sebagai penjaga keberlangsungan ketersediaan sumber air dan pengendali banjir bagi Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demi memberantas dan mencegah peredaran narkoba di kawasan regional, Badan Narkotika Nasional kembali memperpanjang kerjasama dengan Australian Federal Police. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi dan kemampuan angkatan udara guna memberantas kasus-kasus penyelundupan narkoba di wilayah masing-masing. Badan Narkotika Nasional BNN terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba lintas negara. BNN bahkan memperpanjang kerjasama dengan Australian Federal Police AFP untuk memerangi narkoba atau War on Drugs. Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose dalam jumpa pers di kantor pusat BNN Jakarta, Rabu 20 Juli mengatakan, pemerintah Australia dan Indonesia sama-sama menghadapi kasus yang hampir serupa, yaitu modus baru penyelundupan narkoba jenis kokain dengan cara diapungkan di laut.
Karena itulah kedua negara sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi guna mencegah peredaran obat-obatan terlarang di kawasan regional. Sementara Komisioner AFP Rhys Kershaw mengatakan kedua negara akan meningkatkan kerjasama di bidang pengawasan guna mencegah segala upaya bentuk penyelundupan narkoba lintas negara. Kita juga membicarakan bagaimana menangani bersama berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kita tahu di Australia ada Austrek, kemudian di Indonesia kita ada PPATK atau Intrek, kemudian oleh undang-undang BNN juga diberikan kewenangan untuk mengatasi money laundering, dan ini sudah kita bicarakan bersama-sama. And between the two of us, we're able to cooperate, but also develop capabilities between our forces on how do we work together on transnational organised crime, which poses a threat to all of our communities. Sebelumnya pada November 2021, BNN dan AFP telah memperpanjang kerjasama dalam hal pertukaran informasi intelijen terkait peredaran gelap narkotika, kegiatan terkoordinasi, dan bantuan kooperatif peningkatan kapasitas serta pengembangan profesional. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk meningkatkan produksi gula nasional. Produksi gula nasional masih terbilang rendah, yakni hanya 2,35 juta ton, padahal kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton. Oleh karena itu, Kementan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk meningkatkan produksi gula nasional melalui sejumlah budidaya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dalam rapat internal Kabinet di Istana Merdeka Jakarta Rabu 20 Juli untuk meningkatkan produksi gula nasional, khususnya gula konsumsi. Menurut Jokowi, produksi gula nasional secara langsung berpengaruh pada inflasi dalam negeri dan terjadinya pengurangan impor. Sementara produksi gula nasional masih sangat rendah. Hal itu disampaikan oleh Syahrul melalui konferensi pers daring usai rapat internal kabinet bersama menteri-menteri. Kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, sementara gula konsumsi 3,2 juta ton, gula industri 4,1 juta ton. Dan produksi gula nasional kita memang masih sangat rendah 2,35 juta ton. Oleh karena itu, Bapak Presiden mintakan agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan. Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN secara khusus untuk meningkatkan produksi gula nasional, baik melalui budidaya tebu rawat ratun, maupun rawat ratun tebu, maupun bongkar ratun atau peremajaan tanaman. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menjadikan kunjungan delegasi W20 ke Huta Sialagan pada Rabu 20 Juli sebagai momentum kebangkitan pariwisata setelah 2 tahun terdampak penyebaran COVID-19. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gulto mengatakan, kunjungan tersebut akan menjadi promosi wisata gratis yang efektif dan efisien, sehingga akan menguntungkan pihaknya ke depan guna menarik wisatawan untuk berkunjung. Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara kerap disebut sebagai negeri indah kepingan surga. Tempat yang terletak di tengah Danau Toba ini menawarkan berbagai pengalaman unik kepada pengunjungnya. Seperti daya tarik Huta Sialagan yang merupakan desa bersejarah peninggalan suku Batak Toba, di mana di dalamnya berdiri rumah Bolon. Potensi wisata inilah yang dikagumi oleh delegasi W20 yang berkunjung pada Rabu 20 Juli. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gulto mengatakan potensi wisata Samosir sangat lengkap karena dikelilingi oleh air Danau Toba, memiliki wilayah perbukitan, air terjun, serta tempat-tempat bersejarah dari suku Batak, seperti Huta Sialagan ini.
Ia menilai kehadiran delegasi W20 Summit yang datang dari berbagai negara menjadi promosi wisata yang efektif, efisien, serta menjadi momentum kebangkitan wisata Pulau Samosir. Karena dapat menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di hadapan delegasi Women 20 Summit, Bupati Fandiko juga bercerita tentang peran wanita Samosir dan kesetaraan gender di daerahnya. And to all of dearest invited guests. Jadi tadi kita menceritakan bagaimana tentang Huta Sialagan ini sendiri, kemudian juga termasuk sedikit tadi saya bercerita mengenai asal muasal dari Pulau Samosir ini berkat dari letusan Gunung Purba sekitar 74.000 tahun yang lalu, juga sekaligus karena ini tadi Women 20 Summit, W20 Summit, ya saya juga menceritakan bagaimana tentang posisi wanita yang ada di Kabupaten Samosir, ya, mengenai kesetaraan gender dan lain sebagainya. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan, mengatakan setiap daerah di sekitar Danau Toba memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah Danau Toba harus dilakukan secara bersinergi dan terintegrasi agar saling dukung dan tidak tumpang tindih. Secara rutin datang mensosialisasikan kepada masing-masing Pemkab. ITMP seperti ini. Jadi kita arah bangunannya ya tadi Samosir harus ke sini, Baligi harus ke sana, Tarutung ke sana supaya jangan saling tabrakan Pak gitu, tumpuk-tumpuk begitu. Jadi sehingga nanti kita bisa menjaga ciri khas masing-masing KUI tersebut Pak. Selain mengunjungi Huta Sialagan, para delegasi juga sempat melakukan penaburan benih ikan nila dan ikan mas yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Setelah Danau Toba ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, pemerintah Kabupaten Samosir secara konsisten membangun konsep wisata 3A, yaitu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang diharapkan terus meningkat usai pandemi COVID-19 yang lebih terkendali. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini Pak, kamera. Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan batas akhir pendaftaran penyelenggara sistem elektronik pada Rabu 20 Juli. Menkominfo Johnny G. Plate di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari terakhir pendaftaran mengungkapkan bahwa nantinya pihaknya akan memberi evaluasi dan mengkomunikasikannya kepada perusahaan yang hingga pukul 23.59 belum juga melakukan pendaftaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo telah menetapkan pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022, menjadi batas akhir pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pertemuan ketiga Digital Economy Working Group DEWG G20 menjelaskan bahwa pihaknya akan memberi evaluasi dan mengkomunikasikan untuk identifikasi kembali. Nantinya juga akan dilihat ada berapa banyak yang terdaftar PSE dan Ditjen Aplikasi Informatika akan mengevaluasi dan mengkomunikasikannya. Namun, Joni memastikan pada pukul 23.59 nanti akan menjadi batas akhir dan pada pukul 00.01 perusahaan yang belum mendaftar akan menjadi perusahaan yang tidak terdaftar PSE. Nah, jam 00 nanti baru kita tahu berapa banyak yang tidak, kita akan Kominfo akan langsung mengkomunikasikannya. Apabila benar-benar bandel dan tidak mau, tanpa alasan yang jelas, maka penegakan aturan harus kita lakukan. Itulah kedaulatan negara. Menurut Joni, sebelumnya Kemkominfo telah membuka asistensi apabila perusahaan mengalami kesulitan untuk menghubungi pihaknya, karena ada perusahaan mengalami kesulitan dan pada akhirnya bisa dibantu hingga berhasil melakukan pendaftaran dengan lancar. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Indonesia Asian Para Games Organizing Committee memilih wayang kulit Raja Mala menjadi cindramata bagi atlet dan ofisial Asian Para Games 11 tahun 2022 di Solo. Sebanyak 2.600 biji wayang kulit Raja Mala itu dikerjakan oleh pelaku UMKM Sanggar Wayang Gogon dari Jebres, Solo, Jawa Tengah. Wayang kulit Rojomolo akan menjadi cenderamata resmi ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 di Solo. Sebanyak 2.600 biji wayang kulit Rojomolo akan dibagikan kepada 1.800 kontingen dari 11 negara peserta Pesta Olahraga Atlet Difabel Asia Tenggara itu. Souvenir resmi tersebut diproduksi oleh pelaku UMKM Sanggar Wayang Gogon yang berlokasi di Jalan Halilintar nomor 140 Kentingan, Jebres, Solo. Sang perajin wayang kulit Margono menjelaskan ihwal keterlibatannya sebagai pembuat souvenir ajang olahraga 2 tahunan itu. Bermula saat ia mengikuti pameran G20 beberapa waktu lalu, kemudian ditunjuk menjadi salah satu pelaku UMKM yang turut serta dalam pameran APG 2022 dan berakhir dengan mendapat kepercayaan untuk membuat souvenirnya. Yang membuat saya terkejut itu saya dipercaya untuk membuatkan souvenir sebanyak 2.600 waktu itu dengan jangka waktu yang terbatas. Nah, dari situ saya mulai mengusulkan atau menyodorkan contoh-contoh lebih dari 15 sampel yang saya ajukan, mulai dari bahannya tetap wayangnya itu adalah Rojomolo, dari bahannya dari kayu ada, dari kulit ada, dari akrilik ada, dari apapun ada, sebanyak 15 sampel waktu itu. Lalu terakhir 3-4 hari yang lalu yang di ACC adalah wayang kulit Rojomolo. Margono menambahkan, pengerjaan souvenir APG 2022 ditargetkan selesai dalam 2 pekan, dimulai sejak 9 Juli dan diharapkan selesai pada 26 Juli mendatang. Guna memaksimalkan proses produksinya, Margono yang merupakan sarjana pedalangan ini dibantu oleh puluhan perajin wayang kulit. Perajin pun dibedakan menjadi 6 kelompok kerja sesuai divisi yang bisa menyelesaikan antara 180 hingga 200 wayang kulit dalam sehari. Pembuatan cenderamata wayang kulit Rojomolo sama seperti wayang kulit pada umumnya, baik dari bahan, kelengkapan maupun proses pembuatan. Namun, ukuran wayang kulit untuk souvenir ini dibuat lebih kecil dari ukuran biasa. Wayang kulit ini pun juga bisa digerakkan atau dimainkan layaknya wayang kulit biasa. Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.